Selamat menyaksikan. Lelaki abu-abu oleh Natalia Bagja. Karakter: Alia, 25 tahun, selalu tersenyum, judes, pemimpi, bercerai dengan satu anak, dan seorang model yang cukup kaya. Bicaranya sering meledak-ledak seperti presenter di televisi. Nanda, 30 tahun, berkacamata, pekerja keras, tegar, modis, bicaranya selalu tenang dan datar, tapi sering dibarengi senyum. Lydia, 20 tahun, mahasiswi, sangat keibuan, romantis, bicaranya sering ragu-ragu dan naif. Arlan, 30 tahun, pekerja keras, pemimpi, perayu, tapi selalu bimbang. Gaya bicaranya berhati-hati, sering diiringi dengan gestur yang sedikit berlebihan. Babak 1. Di panggung ada 3 set sederhana. 1 meja kafe dengan 2 kursi, 1 meja rias dengan 1 kursi, 1 meja kerja dan 1 kursi. 4 orang aktor sudah duduk di kursi masing-masing. Di meja pertama, 1 meja kafe dengan 2 buah kursi, 2 aktor sedang makan dan minum dalam diam. Di meja rias dan meja kantor, 2 aktor sedang freeze. Adegan 1. Lampu menyala pada set meja kafe dengan 2 buah kursi. Arlan dan Nanda mulai bicara. Bagaimana kantor? Baik-baik. Aku juga baik-baik. Kamu baik, Arlan. Baik. Kenapa memilih tempat ini? Aku belum pernah kesini. Tempatnya absurd. Banyak perempuan gak jelas kesana kemari. Mereka tersenyum-senyum seolah berkata, "Hey, mau beli?" Tidak ada alasan khusus. Aku cuma ingin ngobrol serius. Di tempat tenang supaya bisa fokus. Selain untuk menghindari desas-desus. Ada apa, Nanda? Setelah 2 bulan kita tak jumpa, chatmu semalam membuatku bertanya-tanya. Kau masih ingat cerita tentang mimpiku? Di mana kau berkali-kali membelakangiku. Berbeda hari, berbeda waktu, tapi cerita mimpinya melulu yang itu. Lagi-lagi, kau membelakangiku. Awalnya aku ragu, tapi perilakumu meyakinkanku kalau kau ingin diam-diam menghilangkan jejakmu dengan harapan aku yang berlalu. Dan kurasa memang ini sudah waktuku. Mau kemana kamu? Aku pun tahu ada seseorang lain di situ. Nanda menunjuk ke atas kepala Arlan. Aku tahu siapa perempuan itu. Dia soulmate lamamu. Begitu dulu katamu. Bukan kataku. Tapi katanya itu, dekatan kami berawal dari satu persatu kebetulan yang seru-seru. Tapi soulmate, belahan jiwa, atau apalah namanya itu. Bagiku, semua hanya takdir abu-abu. Memandang Arlan. Ya, itu hakmu. Yang ku tahu, unfinished business tak mudah berlalu. Wajar kalau semuanya kembali terpicu. Mungkin ini sudah waktunya dan waktumu untuk kembali bersatu. Dan waktuku untuk berlalu. Aku tidak ingin jadi pengganggu. Lagi pula, aku toh bukan apa-apamu. Kita hanya kebetulan jadi aku kamu
dan tak susah untuk kembali menjadi gue elu. Arlan canggung. Kenapa begitu? Nanda, maafkan aku. Sudah membuatmu merasa seperti itu. Tapi kau harus mengerti aku. Kadang aku terlanjur melakukan sesuatu yang dungu tanpa terpikir efeknya orang di sekitarku. Sebelum otakku sempat memberitahu dan mencegahku tepat waktu bahwa sebetulnya apa yang aku lakukan itu tak perlu. Lampu di sebelah kiri panggung menyala perlahan-lahan. Tampak Alia duduk di depan sebuah meja rias yang terang menyala. Di atas meja rias ada foto dirinya bersama anak perempuannya. Alia mengirim chat dari ponsel. Itu masalah. Aku tetap akan berlalu. Dan kalau nanti kita kembali bertemu, tidak perlu kita menjadi kaku. Aku akan tetap menjadi teman. Seperti sebelum gue menjadi aku dan elu menggantikan kamu. Nanda beranjak. Mau kemana kamu? Kenapa kau terburu-buru? Aku masih ingin berbicara denganmu. Di meja ponsel Arlan berbunyi menandakan sebuah chat masuk. Arlan meminta izin pada Nanda untuk membaca dan membalasnya. Arlan menjauh dari meja. Nanda tetap berdiri, akan tetapi Arlan menahan Nanda untuk menunggunya. Nanda lalu meletakkan sebuah kado di atas meja. Apa itu? Hadiah ulang tahunmu. Arlan, aku pergi dulu. Sampai bertemu. Nanda berdiri untuk mencium pipi Arlan dan mundur perlahan. Arlan mengambil kadonya. Yang kau beri adalah rasa yang abu-abu. Walau di depanku, tapi wujudmu semu. Nanda keluar, terdengar sound efek gemah ke atas. Adegan 2. Lampu Nanda fade out. Kini lampu di meja rias menyala sepenuhnya. Alia duduk menghadap kaca. Arlan datang menghampirinya. Alia, Nanda itu cuma teman. Kebaikannya padaku tidak terbayarkan. Kalau kau terus mencemburuinya, itu sangat tidak beralasan. Teman, kawan, sahabat, kau memang paling hebat dengan istilah yang sering kau buat-buat. Tidak ada yang kubuat-buat, Alia. Aku tak ada apa-apa dengan Nanda. Aku bahkan tak ingin kau menyebut namanya. Aku sudah mencerai Satria agar kita bisa bersama. Aku tak mau ada orang lain lagi di antara kita. Kau soulmate-ku, belahan jiwa. Hanya denganmu aku bisa bahagia. Cemburumu itu tak ada gunanya, Alia. Tapi, baiklah. Takkan lagi aku sebut namanya. Yang penting, sekarang kita bahagia. Dan saling setia. Alia memeluk Arlan dan melihat kado dari Nanda. Alia membuka bingkisan dan mengeluarkan sebuah lukisan matahari. Apakah ini dari dia? Mengapa dia memberimu hadiah? Lukisan ini apa artinya? Hadiah ulang tahunku katanya. Tak ada artinya, Alia. Matahari ya matahari saja. Sudahlah sayangku. Aku kan sudah ada di hadapanmu. Mulai sekarang, aku resmi jadi belahan jiwamu. Kenapa kau terima dan kau simpan juga kalau bagimu tak ada artinya? Sudah, aku tak ingin membicarakannya. Sayangku, mari rayakan saja kita yang kini bersama setelah semua drama media atas perceraianku dengan Satria. Akhirnya, kau ingat kan betapa sulitnya membunuh rasa karena takut saling melukai hati kita. Alia menarik Arlan untuk memeluknya. Lighting seperti kilat-kilatan lampu kamera berlomba mengabadikan kebersamaan mereka. Sound efek suara crowd memanggil Alia. Alia, siapa nama pacarnya, Alia? Alia, ayo lihat sini, Alia. Dulu, aku takut karena semua orang tahu siapa Alia. Si public figure yang bersahaja. Idola pria dan wanita. Tetapi apa yang kita rasakan ini terlalu dalam. Dan tidak semua orang paham. Aku
tak ingin lagi terpisah darimu, siang dan malam. Sound efek kata semu bergema kembali. Oh Arlan, kau selalu bisa membuatku merasa nyaman. Alia, bagaimana kalau hubungan ini kita resmikan? Dari teman ke pernikahan. Kau tak bercanda kan? Tidak. Pikiran itu sudah lama ada dalam benak. Kapan Arlan? Nanti, setelah aku pulang dari tugasku, aku harus keluar kota barang seminggu. Baik-baiklah kau tunggu aku, belahan jiwaku. Timku di kantor sudah menunggu. Baiklah belahan jiwaku, segeralah kau kembali ke pelukanku. Aku tunggu. Sound efek kata semu kembali bergema. Lampu fade out. Adegan 3. Lampu fade in ke meja kantor. Lydia duduk mengetik pada laptopnya. Arlan kini berada di samping Lydia dan melihat Lydia menangis. Kamu tidak apa-apa, Lydia? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi ada air mata. Lydia menghapus air matanya. Maafkan aku. Aku tahu kantor bukan tempat tepat untuk bersendu-sendu. Tapi aku sudah tidak tahan. Sudah bertahun-tahun aku pacaran selalu itu saja yang diributkan. Bosan. Bosan. Mungkin sudah waktunya aku memutuskan untuk berhenti berpacaran. Kau bertengkar lagi dengan pacarmu. Lydia mengangguk. Kalau ku ajak kau pergi ke suatu tempat sebelum kita rapat, apakah kau mau? Untuk menenangkan diri dulu, siapa tahu kau bisa lebih lega daripada berurai air mata. Arlan, kenapa cinta bisa berubah menjadi bencana? Kadang aku tak tahu apa pemicunya, tapi pertengkaran sering terjadi begitu saja. Maaf ya aku melantur dan bercerita. Mungkin aku hanya perlu teman bicara. Tak apa, kau pasti butuh meluapkan perasaanmu agar lebih lega. Kurasa kita punya masalah yang sama. Oh ya? Masalah apa? Dalam suatu hubungan, bertengkar masalah biasa. Alia, dia semakin sering curiga saja. Cemburu sini, cemburu sana. Aku jadi sering bertanya-tanya, apa memang harus seperti ini seterusnya? Bertengkar karena hal-hal yang sederhana. Aku sudah duga, dari dulu sudah merasa, betapapun nyambungnya aku dan dia, kalau akhirnya bersatu, kami bisa saling melukai juga. Lama-lama menjadi soulmate tidak ada artinya. Belahan jiwa hanya mitos belaka. Sound effects musik romantis. Jadi kamu tidak percaya soulmate? Arlan menggeleng. Bagaimana dengan cinta pada pandangan pertama? Arlan menimbang. Saat hendak menjawab, ponselnya berbunyi. Lydia dan Arlan berpandangan. Setelah tak menghiraukannya selama beberapa saat, akhirnya Arlan menjawab. Belahan jiwaku, di mana kamu? Ada apa lagi, Alia? Sudahlah, sudah. Memangnya kau tidak jenuh? Masalah yang sama terus kau perkeruh. Perasaan kamu terus membuatku gaduh, membuat hatiku kisruh dan emosiku melepuh. Lydia dan Arlan kembali saling pandang. Setelah tak menghiraukannya selama beberapa saat, akhirnya Lydia menjawab. Ya, sudahlah. Sudah, aku pulang kalau semua sudah selesai. Kecurigaanmu membuat pikiranku putus masai. Kerjaanku bisa terbengkalai. Kalau tidak selesai, aku pasti dibantai. Kenapa tak kau jawab teleponku? Rasanya tak mungkin terus-menerus begini. Rasanya seperti di di penjara. Belahan jiwaku, di mana kamu? Gerak terbatas. Jiwaku seperti tertindas.
Di tengah deadline menumpuk sampai otakku kebas. Belahan jiwaku, di mana kamu? Hatiku gundah. Rasanya ingin ku marah. Belahan jiwaku, di mana kamu? Sound efek suara dering ponsel Arlan dan Lydia yang bersahutan. Lampu fade in di meja rias Alia. Alia sedang menelpon dengan ponselnya. Ya, Ya, aku masih bekerja. ya aku masih bekerja. Di kantor dengan Di teman-teman kantor bersama-sama. dengan teman-teman bersama-sama. Tidak. Di sini Tidak, ada Di siapa-siapa. sini tidak ada siapa-siapa. Teman-teman sudah pulang semua. Teman-teman sudah pulang semua. Aku telepon kau lagi Aku nanti ya. telepon kau lagi nanti ya. Kenapa kau selalu curiga? Kenapa kau selalu curiga? Kenapa kau selalu curiga? Kenapa kau selalu curiga? Makin lama kau makin Makin membuatku lama kau tersiksa. makin membuatku tersiksa. Katamu, soulmate soulmate harus saling percaya. percaya. Alia, berhentilah kau mengungkit soal Nanda. Nanda enters. Alia berjalan ke samping Arlan. Nanda juga berjalan ke samping Arlan. Kini Alia dan Nanda berada di belakang samping kiri dan kanan Arlan. Nanda itu siapa? Nanda itu wanita yang pintar. Semu. Kedekatan kami dimulai dengan wajar. Lewat perhatian kecil sebentar-sebentar. Arlan, kau lelaki sialan. Lama-kelamaan, perhatiannya membuat hatiku berdebar-debar dan hariku jadi lebih berbinar. Semu. Apa yang terjadi pada Nanda? Dia pergi. Dia terlalu baik untuk Willy. Arlan, kau lelaki sialan. Lee, mungkin aku berlebihan, tapi apa kau merasakan apa yang kurasakan? Apa yang kau rasakan? Nyaman, ringan, seperti awan. Semu. Rasanya tidak seperti diadili, seperti setenang ketika aku berdoa sendiri. Arlan, kau lelaki sialan. Bersamamu, aku tak harus berpura-pura. Soulmateku, kau di mana? Mengapa tak kau jawab teleponku? Aku tahu. Aku tahu kamu mengerti maksudku. Perasaan kita ini sudah terlalu jauh bertindak. Arlan, kau ini memang sialan. Apa maumu tidak pernah ketahuan? Sudah 2 tahun bersama tanpa keputusan. Sampai kapan harus begini terus-terusan? Malam ini 1 kali lagi kesempatan untuk memilih pacar atau teman. Semu. Lelaki abu-abu. Arlan, aku ingin kejelasan. Banyak yang harus kita bicarakan. Arlan menelpon. Alia, ada yang ingin ku bicarakan tentang masa depan. Menutup telepon. Lydia ditelepon. Halo? Ketemuan? Kapan? Ya, silakan. Menutup telepon. Dia mau Ya, bicara. mau bicara. Aku akan bilang kepada Alia. Soulmateku, mengapa kau lakukan ini padaku? Dan aku akan bilang pada Bima, Lelaki abu-abu. Lydia, perasaan kita ini tidak bisa dipungkiri. Semu. ya tapi ini tidak benar Arlan. Mungkin juga aku yang keterlaluan. Sudah jelas kita sama-sama sedang tak sendirian. Maka itu, katakanlah padaku. Aku ingin mendengarnya dari mulutmu. Maukah kau menungguku? Soulmateku, Aku ingin kau berjanji. Kita berjanji. Jika apa yang kubina dengan Alia gagal dan apa yang kau rencanakan dengan pacarmu batal, maukah kau menemaniku sampai tiba ajal? Semu. Aku Kita temui mereka malam ini. soulmateku. Lelaki abu-abu. aku mau. Arlan menggenggam tangan Lydia. Arlan exit. Alia dan Nanda berjalan mundur perlahan kembali menuju mejanya masing-masing. Lydia menelpon. Bima, sayang. Apa yang kurasakan semakin abu-abu dan pelan-pelan memudar hingga sehalus debu. Maafkan aku. Kau dan aku tak mungkin lagi bersatu. Arlan enter. Ia berdiri di depan Alia. Alia berdiri, meja Nanda tetap menyala. Aku ingin kejelasan. Tentang Kemana kau akan pulang? Aku ingin komitmenmu.
Hanya itu. Lupakanlah soal belahan jiwa itu. Bukankah itu maumu? Mauku agar kita tidak menjadi asing. Kurasa itu penting. Kau, Lelaki abu-abu. lelaki abu-abu, memandang perempuan itu. Kulihat cinta di matamu. Katanya di matamu. Lelaki abu-abu. Tiba-tiba jadi gagu. Ketika perempuan itu, perempuan itu bertanya, inikah komitmenmu? Lelaki itu hanya punya rasa yang abu-abu untuk diberikan padamu. Padaku? Padamu? Ya, padaku. Semuanya semu. Semuanya semu. Ditiup hilang jadi debu. Lelaki abu-abu, komitmenmu semu, semu, semu. Debu, debu, debu. Selesai. Terima kasih. Terima kasih.